Kasus penculikan yang menewaskan seorang bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Kutai Timur, Kutim, Kalimantan Timur, mengungkap fakta mengejutkan. Pelaku ternyata pernah mengenal orang tua korban sebelum menjalankan aksi kejahatannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Kalimantan Timur mengungkap, tersangka berinisial MY, 32 tahun, diduga nekat melakukan penculikan dengan tujuan meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Korban berinisial MRP, 7 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah menjadi korban penculikan. Sementara itu, tersangka berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Kampung Baru, Balikpapan Barat, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti menjelaskan, identitas pelaku berhasil diketahui melalui hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, pemeriksaan saksi, serta analisis teknologi informasi, IT. Berawal dari olah TKP awal di rumah korban, kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang melihat kejadian. Dari hasil penyelidikan terkait IT juga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling, kita cocokkan dengan keberadaan di TKP awal dan tergambar bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar adalah pelaku. Ujar Jamaluddin saat konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Kamis, 4 Juni 2026. Setelah identitas pelaku diketahui, tim gabungan langsung melakukan pengejaran hingga ke kota Balikpapan. Pengejaran dilakukan ke arah Balikpapan dan pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kampung Baru. Lokasi penangkapan merupakan rumah keluarga dari pacar yang bersangkutan, katanya. Dalam penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa pelaku ternyata pernah bertemu orang tua korban beberapa bulan sebelum kejadian. Saat itu, pelaku mengantar orang tua korban dan sempat mendengar pembicaraan terkait pengurusan sejumlah uang. Informasi tersebut kemudian diingat oleh pelaku. Kurang lebih 5-6 bulan sebelumnya, sekitar Januari, pelaku pernah mengantar orang tua korban. Dalam perjalanan itu sempat ada pembicaraan mengenai pengurusan sejumlah uang. Hal itu kemudian diingat oleh pelaku, jelas Jamaluddin. Menurut polisi, pertemuan tersebut menjadi salah satu awal munculnya niat pelaku untuk melakukan penculikan. Saat melintas di depan rumah korban pada kesempatan lain, pelaku mengenali lokasi tersebut sebagai rumah orang yang pernah menjadi penumpangnya. Nah, pada saat lewat di depan rumah itu, pelaku teringat bahwa orang tua korban pernah dia antar. Apalagi yang bersangkutan juga memiliki utang, sehingga muncul niat untuk melakukan penculikan, ungkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku diduga berkaitan dengan masalah ekonomi. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka memiliki sejumlah utang yang diduga menjadi pemicu utama munculnya rencana penculikan. Pelaku diduga berniat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Namun hingga kini penyidik masih mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk alasan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebelum pelaku sempat meminta tebusan. Ini masih kita dalami. Pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung dan belum sampai pada pendalaman secara menyeluruh terkait alasan korban sampai dibunuh, tegas Jamaluddin. Terkait kondisi korban, Polda Kaltim masih menunggu hasil resmi autopsi dari tim dokter forensik. Karena itu, polisi belum menyampaikan secara rinci penyebab pasti kematian maupun luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban. Kami masih menunggu hasil autopsi. Sebelum menerima hasil resmi, kami belum berani menyampaikan secara rinci terkait luka maupun penyebab kematian korban, katanya. Sementara itu, hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa aksi penculikan tersebut dilakukan seorang diri. Sementara hasil penyidikan mengarah bahwa pelaku bertindak sendiri, ujarnya. Polda Kaltim menegaskan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa sekaligus memastikan seluruh unsur pidana dalam kasus tersebut dapat dibuktikan secara lengkap.